Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mapping dari lab coffee hasil pekerjaan kami. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan, nama saya Baruni Am dengan NIM akhir 277. Saya Kakak Distira Ramadan dengan NIM akhir 323. Masuk pada materi pertama, di sini ada deskripsi objek. Pada observasi kali ini, kelompok kami memilih lab coffee yang berlokasi di Jalan Tirta Utomo, Malang sebagai objek analisis keamanan dan keselamatan kerja. Lab Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang menyediakan berbagai fasilitas bagi pengunjung seperti area parkir, area pelayanan atau kasir, area lesehan, toilet, dapur pembuatan, dapur kotor, area duduk, indoor atau outdoor, dan rooftop. Cafe ini tidak hanya digunakan untuk makan dan minum, tapi sering juga digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat untuk belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi maupun bekerja. Yang kedua ada stakeholder. Dalam penerapan keamanan dan keselamatan kerja di lab coffee terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran penting. Stakeholder yang pertama adalah pemilik atau pengelola kafe yang bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas keselamatan dan pengambilan keputusan terkait pengendalian resiko. Stakeholder yang kedua adalah karyawan kafe seperti barista, kasir, waiters, dan kitchen staff yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari. Selain itu, terdapat pula pengunjung yang menjadi pengguna fasilitas kafe dan berpotensi terdampak. Terakhir, terdapat petugas kebersihan dan pengelola limbah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan limbah dikelola dengan baik. Selanjutnya ada identifikasi hazard. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan 11 potensi hazard yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu physical hazard, electrical hazard, biological, ergonomi, dan chemical hazard. Selain dilakukan identifikasi, hazard kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 tingkat risiko yaitu high risk, medium, dan low. Hazard dengan tingkat risiko tertinggi ditemukan pada area parkir, karena lokasi parkir berdekatan dengan jalan raya, sehingga terdapat kemungkinan pengunjung tertabrak kendaraan ketika keluar masuk area kafe. Risiko tinggi juga ditemukan pada tangga antar lantai karena aktivitas naik turun yang cukup sering dilakukan pengunjung sehingga berpotensi menyebabkan terpleset atau terjatuh. Oleh karena itu, hazard-hazard tersebut dikategorikan sebagai high risk dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk kategori medium ditemukan kabel kipas yang melintang pada jalur lintas pengunjung, area toilet yang lembab, area rooftop yang licin saat hujan, serta area dapur yang berhubungan dengan panas dan bahan pembersih. Sedangkan kategori low ditemukan pada area sofa, kursi, dan lesehannya yang berpotensi menyebabkan kelelahan atau nyeri akibat posisi duduk yang kurang ergonomis dalam waktu lama. Ketiga, pengunjung. Dari aspek pengunjung, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko pertama adalah terpleset pada tangga antar lantai, terutama ketika kondisi ramai atau ketika pengunjung kurang berhati-hati. Risiko berikutnya adalah sengatan listrik akibat stop kontak yang berada dekat dengan area duduk pelanggan. Selain itu, area parkir yang berbatasan langsung dengan jalan raya juga memiliki potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pemasangan rambu keselamatan, pemeriksaan fasilitas secara berkala, serta peningkatan pengawasan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Selanjutnya ada ketiga karyawan. Dari sisi karyawan, risiko yang dihadapi relatif lebih tinggi karena mereka terlibat langsung dalam aktivitas operasional kafe. Resiko yang ditemukan meliputi paparan panas dari kompor dan peralatan dapur, penggunaan bahan pembersih yang dapat menyebabkan iritasi, serta aktivitas kerja berulang yang dapat menyebabkan kelelahan fisik. Selanjutnya ada ketiga bangunan dan limbah. Dari aspek bangunan, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas dasar seperti toilet, wastafel, dan apar telah tersedia. Untuk pengelolaan limbah, kafe menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dikumpulkan pada tempat sampah yang tersedia kemudian dipindahkan ke tempat penampungan sementara sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Sedangkan limbah cair berasal dari aktivitas pencucian peralatan makan dan dapur yang dialirkan melalui saluran drainase. Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukan genangan maupun bau menyengat sehingga sistem pengelolaan limbah dinilai cukup baik dan telah mendukung aspek keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada hasil wawancaranya. Untuk memperkuat hasil observasi, kami melakukan wawancara kepada 1 orang pegawai dan juga 3 orang pengunjung. Berdasarkan wawancara dengan pegawai, area yang dianggap paling beresiko adalah area tangga dan dapur. Pegawai juga menyampaikan bahwa pernah terjadi kejadian hampir terpeleset akibat lantai dapur yang basah setelah proses pembersihan. Sementara itu, sebagai besar pengunjung menyatakan bahwa kondisi kafe sudah cukup aman dan nyaman.
Namun mereka juga mengidentifikasi beberapa potensi bahaya seperti area tangga, kabel yang berada di jalur berjalan, area parkir yang dekat dengan jalan raya, serta rooftop yang dapat menjadi licin saat hujan. Selanjutnya ada analisis iceberg teori. Analisis pada penelitian ini menggunakan iceberg teori. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan yang terlihat sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari penyebab yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika seorang tersandung kabel atau terpeleset pada tangga, kejadian tersebut merupakan bagian yang terlihat di permukaan. Namun apabila dianalisis lebih dalam, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab utama seperti kurangnya inspeksi fasilitas, minimnya rambu keselamatan, penataan kabel yang kurang baik, serta kurangnya pengawasan pada area berisiko. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lab Coffee & Eatery telah memiliki penerapan keamanan dan keselamatan kerja yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas keselamatan dasar seperti APAR, toilet, wastafel, serta sistem pengelolaan limbah yang berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa hazard dengan tingkat risiko tinggi, terutama pada parkir, tangga, dan instalasi listrik. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan adalah melakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala, menambahkan rambu keselamatan pada area berisiko, memperbaiki penataan instalasi listrik dan kabel, serta meningkatkan pengawasan terhadap area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan keamanan dan keselamatan bagi karyawan maupun pengunjung dapat terus meningkat di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.